Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1 sampai 14. Dahulu kala tampilah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan
karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar dari doa Bapa kami. Tanpa kita sadari, doa-doa kita lebih sering mengarah pada diri sendiri. Apakah bisa disebut doa egois? Bisa jadi. Beberapa baris tulisan Charles Thompson ini menggelitik, yaitu: Anda tidak dapat berdoa Bapa kami, dan Anda sekali saja berkata, "Saya." Anda tidak dapat berdoa Bapa kami dan tidak berdoa untuk orang lain. Sebab saat Anda memohon rejeki sehari-hari, Anda harus menyertakan sesama Anda. Sebab sesama disertakan dalam setiap permohonan. Dari awal sampai akhir doa itu, tak pernah sekalipun Anda berkata, "Saya." Ketika murid-muridnya meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa, Dia menjawab mereka dengan mengajarkan doa Bapa kami. Ia menciptakan sebuah model yang konkret. Orang-orang Yahudi terkenal dengan ketaatan mereka dalam berdoa. Doa formal ditetapkan 3 kali sehari. Para nabi memiliki doa tertentu untuk setiap kesempatan. Tetapi Yesus memperingatkan murid-muridnya agar tidak melakukan doa formalistik, sekedar mengucapkan kata-kata dan tanpa makna. Dia mengajarkan tidak hanya kata-kata, tetapi Dia mengajarkan bahwa dalam percakapan dengan Tuhan haruslah ada ketulusan dan keterbukaan penuh. Atas cara demikian kita bisa menghampiri Tuhan dalam doa dengan penuh keyakinan, sederhana dan dengan niat yang tulus. Berdoa dengan penuh keyakinan dan iman kepada Tuhan dan Bapa yang hidup, yang ada di surga, dan kita berdoa dengan tak jemu-jemu. Saudara terkasih, dari doa Bapa kami, kita belajar setidaknya 2 hal. Pertama, doa adalah tentang kualitas dan bukan kuantitas. Kristus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa dan memberi kita sikap yang benar dalam berdoa, yaitu dengan memanggil Allah sebagai Aba atau Bapa. Dia mengingatkan kita
bahwa Bapa mengenal kita dan semua yang kita butuhkan lebih baik daripada kita sendiri. Maka marilah kita percaya dan berserah kepadanya. Kata-kata Nabi Yeremia menegaskan hal itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Itulah sebabnya Santa Teresia dari Lisieux berkata, bagi saya, doa adalah gelombang hati. Itu adalah pandangan sederhana yang mengarah ke surga. Itu adalah seruan pengakuan dan cinta, mencakup cobaan dan sukacita. Kedua, Kristus mengajarkan kita untuk berdoa bersama. Doa Bapa Kami adalah doa yang menyatukan semua orang Kristen. Cyprianus dalam karyanya De Dominica Oratione nomor 8 berkata, Tuhan, penguasa perdamaian dan persatuan, tidak ingin kita berdoa secara individu dan sendirian. Memang, kita tidak berkata Bapakku yang ada di sorga, atau berilah aku pada hari ini makanan yang secukupnya. Doa kita adalah untuk semua orang. Sedemikian rupa sehingga ketika kita berdoa, kita tidak hanya berdoa untuk satu orang, tetapi untuk semua orang, karena dengan semua orang kita adalah satu. Kita tidak pernah berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang membutuhkannya. Kita juga berdoa bersama-sama dengan seluruh gereja. Kita menggabungkan doa kita dengan doa Santa Perawan Maria dan semua orang kudus. Namun yang lebih penting lagi, kita menyatukan doa kita dengan doa Kristus yang membuat doa kita didengar dan berkenan di hadapan Allah. Santo Cyprianus juga berkata, doa kita bersifat umum dan bersama. Dan ketika kita berdoa, kita tidak berdoa untuk satu orang, tetapi untuk seluruh umat, karena kita semua adalah satu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.